Halo semuanya, jumpa lagi dengan gue Chandra di channel Serapin Tekno. Motorola, masih inget gak lo sama brand yang satu ini? Setelah kemarin vakum bertahun-tahun di Indonesia, dan sekarang mereka comeback dengan membawa seri pertamanya, yaitu Motorola G45 5G yang pernah kita review kemarin. Nah sekarang ada yang menarik, dia membawa seri barunya nih teman-teman, untuk menantang para kompetitor di kelasnya. Ya, ini dia Motorola Edge 60 Fusion teman-teman. Smartphone ini begitu menarik kalau kita lihat secara desain. Tapi di video kali ini kita akan bahas dari A sampai Z, mulai dari kameranya yang pakai sensor Sony 700C ini teman-teman. Desain yang slim layaknya HP flagship, performance smartphone ini juga udah gahar, dan juga fitur-fitur andalan mereka yaitu Smart Connect yang mirip kayak Samsung DeX teman-teman. Kita akan bahas satu persatu mulai dari harganya terlebih dahulu nih teman-teman. Nah, untuk masalah harga, dia itu dijual dengan satu varian aja yaitu 12/256 GB dan harganya itu sekitaran 5 jutaan lebih teman-teman. Dengan harga segini, apa aja sih yang bisa kita dapat dari smartphone ini? Dan apakah smartphone ini kemahalan bagi kalian? Coba tulis di kolom komentar aja. Kita mulai unboxing terlebih dahulu ya, biar makin afdol nih teman-teman. Nah, untuk boxnya ini terlihat simple dan minimalis serta warna putih gitu. Di sekeliling box di sini nggak ada tulisan apapun, spesifikasi pun nggak ada ya teman-teman. Dan ini benar-benar clean banget buat box HP-nya. Paling di bagian bawahnya aja nih ada nomor email, varian warna, dan juga varian storage-nya. Di dalam paket pembeliannya sih simple aja. Kita mendapatkan sebuah kitab-kitab serta hardcase yang bentuknya kayak gini. Terus juga ada adapter charger 68 watt dan juga kabel USB Type-C. Alright, ini dia smartphone-nya teman-teman. Di harga segini kita bisa merasakan feel yang cukup mewah. Kelas mid-range lain sih memang sudah ada deh yang mengadaptasi material vegan leather ini. Dan juga material kayak gini sih kita bisa temukan di smartphone under 3 jutaan, bahkan itu udah ada dari Transsion Group pastinya. Tapi kalau kita ngomongin secara kemewahan, smartphone ini bisa dikatakan yang mewah dengan material yang udah pakai vegan leather. Jadi berbeda dengan smartphone lain. Ketebalan smartphone ini terbilang tipis dan juga untuk layarnya yang udah pakai desain curve. Nah, bobotnya sendiri di angka 180 gramannya teman-teman, lebih tepatnya 181 gram. Untuk kelengkapan portnya sendiri yang absen hanyalah lubang jack 3,5 mm aja. Sayangnya buat yang region Indonesia tidak support eSIM. Padahal kalau misalnya support eSIM bakalan nice to have banget di HP ini. Smartphone ini juga sudah mengantongin beberapa sertifikat ya teman-teman, seperti MIL STD dan juga IP rating 6869 yang artinya udah water resistor. Yang paling salfok dari semua itu yaitu di bagian layout kameranya. Yap, layout kameranya ini punya karakter tersendiri dan mengingatkan gua dengan desain smartphone kompor. Ya, brand sebelah lah ya. Apalagi kalau kita lihat secara spek, walaupun memang konfigurasinya dual kamera aja nih, ya di sini dibuat kayak kosmetik gitu ya, kayak triple kamera gitu. Buat hasil fotonya sendiri, beberapa hasil yang kita ambil dalam kondisi pencahayaan yang cukup, dalam artian di sini jam 12 siang ya teman-teman, sekitaran jam 10 sampai jam 12. Di sini cukup oke lah. Warnanya sih kelihatan pop up. Gua pun juga fan-fan aja ngelihat warna dari smartphone ini, yang dimana agak sedikit memiliki karakter warm gitu teman-teman. Jadi untuk kulit manusia itu kelihatan warm dan juga warna kulitnya itu nggak berasa pucat ataupun terlihat sangat putih. Di sini warnanya masih cukup oke lah, match dengan warna aslinya. Dalam mode potret pun juga demikian nih. Di aplikasi kameranya memiliki variabel milimeter, bukan satu kali ataupun dua kali teman-teman. Hasil kameranya sendiri sih udah oke, layaknya dituning oleh software Google-nya langsung teman-teman. Yang terpenting diterima oleh mata kita tuh masih enak dipandang. Lalu kita switch ke kamera ultrawide, secara hasil kelihatan tajam nih ya, dengan resolusi yang mendominasi ketimbang kompetitor di kelasnya. Tapi di beberapa momen kayak misalkan mengabadikan awan ini teman-teman, di sini HP-nya kelihatan gak bisa mengambil gambar dengan maksimal. Namun ini terjadi di beberapa momen aja. Terus juga kita pindah ke kamera malam. Hasilnya sih masih gokil ya teman-teman. Terutama kalau misalnya kita menggunakan mode malam. Ya dimana kalau misalnya kita menggunakan mode malam, di sini pencahayaannya dan warna masih berasa balance. Nggak terlalu tumpah warnanya teman-teman. Tapi minusnya cuma satu, processing gambarnya agak sedikit lama aja. Jadi ini buat hasil perekaman kamera depan dari Motorola Edge 16 Fusion teman-teman. Nah, untuk hasilnya seperti ini kita record di resolusi 4K 30 fps teman-teman. Hasilnya masih stabil, depan belakang stabil ya teman-teman ya, dan bisa 4K juga. Buat audionya bisa kalian dengar sendiri aja, harusnya sih udah bagus nih. Nah, cuman tadi itu kita sempat ngelihat ya, untuk perpindahan dari satu kali ke dua kali saat kita recordingnya teman-teman ya, itu tuh emang smooth, tapi dari 0,5 ke 1 kali itu tuh transisinya tidak smooth dan juga ada jeda audio. Yap, itu tuh mungkin bisa di fix dari software update kali ya. Cuman setidaknya kita bisa ngasih lihat nih ke teman-teman kalau misalnya memang hasil videonya si Motorola ini tuh udah bagus ya secara warna dan juga stabilisasinya
juga demikian, yang dimana stabil ya teman-teman. Ya kalau menurut kalian gimana, bagus atau enggak, coba tulis di kolom komentar aja. Di sisi lain, untuk masalah layar, smartphone ini juga cukup mendominasi nih. Ya ini sih berkat karena brightness-nya yang cukup terang nih. Dan ini salah satu hal positif juga di smartphone ini. Yang dimana pas waktu gue coba pakai di bawah terik sinar matahari jam 10 sampai jam 12 siang, kualitas panelnya ini masih bisa mempenghuni banget. Apalagi dia pakai panel yang bukan biasa nih, yaitu pakai panel POLED. Ya kalau tahu, panel POLED ini lebih tahan lama pastinya ketimbang OLED biasa. Dan diciptakan untuk layar yang fleksibel, seperti desain curve di smartphone ini. Nah, buat entertain sih like nonton Netflix di sini udah mantap, apalagi what live-nya udah support SDR juga. Nah, untuk aktivitas sosial media ataupun gaming sih menawarkan kesan yang nikmat juga, apalagi refresh rate-nya udah 120 Hz. Ya untuk masalah layar gue nggak komplain sama sekali lah. Smartphone itu bisa amat sangat bersaing dengan kompetitor di kelas harga yang sama. Mengingat SoC-nya sendiri dipakai Dimensity 7400. Untungnya yang masuk ke Indonesia adalah SoC ini, karena ada dua versi. Ada yang pakai Dimensity 7300 teman-teman. Dan klaimnya sendiri sih HP ini bisa mendapatkan Antutu sampai 700 ribuan. Namun pas waktu kita tes, kita hanya mendapatkan hampir di angka 700 ribuan. Lalu di aplikasi Geekbench 6 buat single core dan multi core relatif lebih stabil nih kalau kita lihat nih teman-teman. Terus juga 3D Mark Benchmark mendapatkan skor yang cukup oke di angka 3400-an. Stress testnya pas waktu kita tes, stability-nya dapat di angka 98,8% dengan temperatur di angka 39 derajat Celcius. Terus juga FPS tertinggi di angka 27 dan baterainya berkurang 6%. Nah, CPU throttling kita tes di sini secara grafik memang tidak stabil-stabil banget. Tapi kalau kita lihat dari temperatur, buat HP setipis ini kita mendapatkan temperatur tertinggi di angka 40 derajat Celcius. Artinya ini masih oke banget dan masih terasa adem. Terus juga bagian yang paling panas itu terletak di bagian samping kamera dan tidak menyebar ke seluruh body teman-teman. Lalu kita coba gaming test langsung nih. Dari mulai game Mobile Legends Bembeng, settingannya super ultra, FPS-nya dapat di angka 90 FPS dan artinya di sini stabil kalau kalian lihat secara chart grafik nih. Terus juga untuk baterainya berkurang 7% selama 30 menit bermain dengan temperatur di angka 40 derajat Celcius. Terus juga kita pindah ke game PUBG Mobile, settingannya adalah smooth extreme. FPS-nya dapat di angka 60 walaupun memang di akhir-akhir game agak sedikit drop nih teman-teman. Tapi ini dropnya tidak terlalu parah pas lagi rendering rematch aja. Terus juga untuk baterai berkurang 7% dengan temperatur di angka 38 derajat Celcius. Delta Force kita udah coba, settingannya itu adalah smooth ultra nih. FPS-nya dapat di angka kurang lebih 50-an. Ya memang jarang banget nyentuh di angka 60 teman-teman. Tapi secara overall buat main game Delta Force ini HP masih oke aja. Dengan baterai berkurang 8% selama 30 menit bermain dan temperaturnya di angka 40 derajat Celcius. Genshin Impact nih, settingan medium 60 FPS. FPS-nya dapat di angka 30 yang dimana ini cukup konstan di angka 30 ya. Seperti ada limitasi teman-teman. Ya, harapan gue ini bisa diupdate lewat software update teman-teman. Terus juga baterai sendiri berkurang 10% selama 30 menit bermain dengan temperatur di angka 39 derajat Celcius teman-teman. Overall untuk main game gue sih nggak masalah ya. Sekencang apapun smartphone ini, ya ini sih smartphone bukan segmentasi gaming gitu loh ya. Tapi setidaknya buat game-game tadi ini HP udah bisa ngebuktiin teman-teman. Terkait baterai di sini bisa dikatakan cukup irit nih ya teman-teman, dengan kapasitas baterai di angka 5500 mAh. Yang dimana pas waktu kita tes screen on time-nya buat nonton video playback ya teman-teman, di sini bisa mendapatkan waktu sekitaran 13 jam 11 menit dan itu kita tes dari baterainya 100% sampai habis teman-teman. Terus pas waktu kita stress test Antutu baterai teman-teman, di sini kita coba tes baterai dari 100% sampai 5%, itu memakan waktu sekitar 4 jam 52 menit. Ditambah untuk masalah fitur-fiturnya, ya ini bagian salah satu yang spesial juga dari smartphone ini. Kayak misalnya kita ngomongin aplikasi Smart Connect nih, ini fitur unggulan dari brand Motorola. Basicnya ini tuh fitur bisa menghubungkan laptop ataupun komputer dengan sangat instan. Di Windows kalian tinggal install aja aplikasi Smart Connect, lalu bisa kalian hubungkan menggunakan WiFi yang sama. Di sini kalian bisa melakukan file sharing, terus juga menjadi webcam, bahkan sampai layaknya kayak Samsung Dex nih teman-teman. Terus juga kalau misalnya ngomongin AI, smartphone itu punya fitur yang namanya Moto AI. Kayak misalkan AI yang harian kayak Eraser tuh udah ada, dan AI lainnya ya dari tuningan Google aja basically. Jadi AI-nya memang terlalu lengkap-lengkap banget. Sama halnya kayak misalkan OS nih, yang basically tuh menggunakan Android stock yang tadi gue udah mention di awal ya. Buat kalian pencinta Android stock pastinya sih bangga banget sama smartphone nih. Tampilannya kelihatan clean, bebas dari iklan, dan juga bloatware-nya minim banget.
Motorola Edge 60 Fusion ini nggak bisa didemin sebagai brand yang baru aja comeback. Kompetitor lain harus wanti-wanti juga dengan smartphone yang satu ini. Dan gue yakin kedepannya pasti banyak juga nih smartphone dari brand Motorola yang bisa bersaing dengan smartphone-smartphone yang ada saat ini. Nilai jual utama mereka tuh udah jelas di sektor kamera, bisa menjadi salah satu potensi yang oke banget buat di harga segini. Yang minus dari HP ini tuh ada aja, nggak bisa dikatakan sempurna juga nih smartphone. Tapi dibalik itu semua, overall HP ini tuh bagus-bagus aja gitu ya buat dipakai harian. Jadi guys, mungkin cukup sekian aja video kali ini. Kalau misalnya kalian punya pendapat ataupun punya pertanyaan, boleh banget langsung tulis di kolom komentar. Pengen nanya secara privat juga boleh banget langsung DM di Instagram kita di @remtekno. Pengen lirik produknya, klik link yang ada di deskripsi aja. Chandra pamit, sampai jumpa di video selanjutnya. Until next time, goodbye.